Good morning, Banjarmasin, Padang, Samarinda, Sorong, Nganjuk, Bandung, Papua Pegunungan, Aceh, Minahasa Utara, Bangka Belitung, Kalimantan, Bali, Jambi, Minnesota. Dari Kendari mana tiba-tiba ke Minnesota. Salatiga, hai. Aku tuh pernah tinggal di Salatiga loh. Did I have I mentioned that? Udah ya. Bendungan Hilir, Pasar Minggu, Trenggalek, Mojokerto. Nih ya, seperti teman-teman ketahui, saya pagi hari ini tuh berjuang banget untuk bisa ngomong lancar. Karena sore throat, kayaknya aku panas dalam. Nggak pakai batuk, tapi sariawan. Jadi, all over my tongue, itu udah sekarang sariawan. Sama tinggal tersisa paraunya aja. Semalam sih, hancur banget suara aku. Selamat pagi, Bintaro. Aku dikirimin sama teman aku obat Cina, namanya apa ya? Yang dia bubuk gitu di kapsul. Jadi katanya harus ditaruh di tenggorokan, terus just let it sink, baru abis itu diminum. Hai Tambun, BSD, yes, Blitar. Tumben ya aku ada jerawat tuh, satu, dua. Kutai Kertanegara. Aku nggak ke dokter karena aku minum tablet hisap antiseptik aja. Lalu dari kemarin aku vitamin C aja aku genjot sama fish oil, sama aku obat kumur gitu ya. Kan katanya berarti tenggorokannya ada bakteri gitu ya. Jadi aku home remedy aja. Kebetulan puji Tuhan, thank God, 2 hari ini aku bisa membatalkan semua kegiatan aku. Jadi aku kayaknya nggak akan kemana-mana. Korea Selatan, Dava kamu di Korea? Hai, selamat pagi. Betul, betul, betul. COVID di Singapura lagi naik ya. Jadi kita harus jaga kesehatan sama sanitasi diri kita masing-masing ya. Selamat pagi, Solo. Sehat-sehat semua teman-teman di Jayapura juga. Tablet hisapnya SP-Troche sayang. Mm-mm. Yes, sama vitamin D3 5.000 IEU. Johor, Melbourne. Good morning. Jadi please do excuse the way I talk this morning. Jadi kayaknya it take a lot of effort for me to talk, kayak kayak mesin mau digas, kayak berbet gitu loh. Taiwan, hai Taiwan. Tapi aku juga rindu ingin menyapa teman-teman di TikTok. Jadi aku tetap pengen siaran. Gak apa-apa ya kalau suaranya tidak sebening biasanya. Hai Melbourne, sehat-sehat kita semua ya. Aku udah siapkan catatanku, aku udah siapkan air minumku, and also kemarin tuh ada beberapa geng duet yang bilang DM, Kak, aku pergi ke Om Dave, aku lagi di Bali, aku pergi ke Stuja. Niatnya pengen beli tumblernya Stuja kolaborasi sama duet. Dia pergi ke Stuja di pantai, nggak ada. Terus dia pergi ke Stuja di Kerobokan juga nggak ada. Betul, tumblernya itu belum PO, ya, jadi tunggu kabarnya, nanti akan pre-order. Tapi minuman kolaborasi kita bisa teman-teman nikmati. Jadi di semua Stuja, di Jakarta, di Bali, Bali yang di Kerobokan ya, teman-teman bisa menikmati minuman kolaborasi kita. Ada 3 jenis, Osmanthus Latte, Osmanthus Tea, dan juga Strawberry Elderberry Coffee. Hello you. Perorangan apa kerobokan sih? Kerobongannya. Perorangan apa kerobokan? Pererengan tuh di mana ya? Di Bali. Kerobokan, Bo. Yakin? Dari WhatsApp-nya Mbak Wati sih katanya kerobokan. Oh Satu da gitu, ya satu udah. daerah nggak sih kerobokan sama pererengan? Nggak tahu, makanya gue nanya. Kayaknya nggak. Ntar ya, suara gue. Nah, kayaknya kerobokan deh yang. Gitu ya? Heeh. Ya udah, kalau kerobokan boleh.
Tetangga katanya, kerobokan sama pererengan tetangga, tapi disetujui kerobokan. Teman-teman cek, kita tuh jadi punya minuman kolaborasi. Tumblernya soon, segera nanti kita umumkan informasinya. Tapi minuman kolaborasinya teman-teman bisa icipin. Di Stuja SCBD, Stuja Cipete, and Stuja-Stuja lainnya. Silakan digas. Lu lihat nggak itu konten yang gue kirimin? Yang mana? Yang di TikTok. Yang manis-manis. Lucu banget loh dia itu. Nama akunnya sebuah ruang gilda. Ruang gila. Uh-uh. Ternyata terapi terbaik itu bukan pergi ke terapis ya sayangnya, tapi perbanyak selfie. Karena jangan nangis sayang. Kamu itu butuh yang manis-manis di dalam hidup ya sayangnya. Manis seperti gula Jawa. Manis, manis. So funny. Do you think it's funny? I think so. Manis. Apalagi tuh? Manis. Kotak apa lagi itu? Lu juga dikirimin bicara yang manis-manis. Lu enggak gak sih anak-anak muda zaman sekarang tuh kalau ngomong gitu, bicara yang manis-manis ya sayangnya, mana nih senyumnya yang manis-manis, jangan nangis ya sayangnya. Iya, ini adalah permen manis-manis kiriman dari geng duet ya sayangnya. Manis. Apa tuh? Jadi, ini tuh permen jadul ya. Ibu ini bikin sendiri ya. Ini homemade. Homemade. Yang manis-manis. Ini permen zaman dulu judulnya Hoppies. Hah? Permen zaman dulu lo tau gak sih? Judulnya? Hoppies. Apa tuh Hoppies? Permen gini, permen Venus, mocha flavor, Hopi, manis. Tapi dia bilang gini, tapi kan Om Dev lagi bad pill-nya, jadi jangan diminum yang di moodnya jangan sekat permen Belanda, dimakannya jangan sekarang karena bisa gatal tenggorokannya. Tapi aku mau pamerin sama geng duet. Udah gitu dia kasih suratnya. Oh, punya gue dikirim ke siapa? Aku bacain ya manisnya, boleh gak sih? Boleh. Dave dan Iwet duet, duo andalan sejagat semesta. Oh wow. Kukirim cinta dan sedikit gula lewat paket kecil ini. Permen Hoppies rasa mocha milk hasil racikan sendiri dengan penuh kasih sayang dan sedikit eksperimentalis dapur. Dave, semoga kamu suka ya. Cocok banget dinikmati sambil nyeruput kopi atau teh, apalagi sambil baca buku favorit. Di tengah perjalanan panjang dan filosofis. Anggap aja ini cemilan versi low drama high flavor. Iwet, dengar-dengar kamu dan anxiety itu seperti pasangan LDR yang susah putus. Nah, permen ini mungkin gak bisa menyembuhkan dunia, tapi bisa bantu nyemil sambil tarik napas dan bilang cemas-cemas santai, ada rasa mocha di sini. Semoga manis. Manisnya gak bikin gigi bolong, tapi jadi hati sedikit plong. Salam peluk dari kejauhan dan dapur. Dengan rasa manis dan sedikit ngaco. Debbie. Hai Debbie, makasih ya. PS, kalau sobat duet ingin mencoba memesan boleh DM at IG-nya dia D_Lia_KH. Gak harus kok, aku udah senang aja kalau kalian mampir. Manis, yang manis-manis, yang syari permen manis. Oke, capek. Baru mau gue bilang, seneng lo ngomong kayak gitu. Bahagia lo ngomong kayak gitu. Kapan lo akan capek? Ternyata cuma 5 menit kan ngomong kayak gitu capek. Lelah akhirnya kan. Aku pikir aku akan jadi imut dan manis. Apa adanya tenggorokan aku lagi sakaponi. Aku sudah nebak pasti capek ngomong begitu. Berisik nggak? Berisik. Emang gue tuh nyebelin ya? Nanya, ini mah nanya aja. Kalau misalnya ternyata lo nggak mau jawab juga nggak apa-apa, nanya aja nanya. Aduh berisik. Orang tua emang nggak bisa tuh dapat bunyi-bunyi gitu. ASMR ini tahu nggak?
SMR kalau lu udah pakai mic sebagus itu nggak perlu dideketin ke mic. Say, kan lu tadi nanya, emang gue nyebelin ya? Gue mau cerita ini, Iwet. Apa? Lu pernah gak sih ngomong sesuatu terus lu menyesali? Gue jarang, tapi kalau lu kayaknya sering ya. Baru kemarin gue pikirin di jalan tuh. Kalau bisa ngomong begitu sih, yang Karena gini, gue tuh kalau gini. Ini kemarin persis. Ih gila, kita tuh berarti telepati ya, lu, ya. lu, Ada ikatan batin ya. lu mikirin gue ya? Iya, gue tuh lagi mikirin, gue sambil di jalan gitu ya, Cabi sibuk nyap ngomong gitu, gue diem aja kan, dia kalau dia emang gitu ya harus ngomong aja gitu. Terus gue sambil menatap jalan gitu, terus gue mikir gini, kan kemarin kenapa? Sedikit konteks ya, Cabi itu adalah panggilan sayangnya Iwet terhadap supirnya dia. Supirnya namanya siapa? Sukma Indrawan. Sukma Indrawan. Kenapa dipanggil Cabi? Karena gue pernah di-bash oleh Sobat Yolo. Katanya disangka gue ngatain fisiknya dia Cabi. Enggak. Tapi dia yang minta dipanggil Cabi kan? Iya, bukan. Dia nggak minta dipanggil Cabi. Ayu Dewi yang manggil dia Cabi. Ayu Dewi yang manggil dia Cabi. Karena menurut Ayu Dewi tuh, si Cabi tuh mukanya nggak jelek loh. Manis kan? Nah, menurut apa? Coba bilang, Cabi mukanya nggak jelek. Cabi tuh mukanya nggak jelek loh. Jangan nangis sayang, Cabi itu manis, wajahnya manis. Nah, menurut Ayu, Cabi itu mukanya kayak finalis calon bintang dangdut. Sehingga dipanggillah dia menjadi Cabidut gitu. Dengan panggilan nickname Cabi. Cabidut adalah kependekan dari calon bintang dangdut. Nah, kemarin gue pergi ke kantornya Iwet. Gue mau nyamperin si Iwet, mau bawain jaket batik. Pas gue lagi parkiran penuh. Terus gue tinggalin mobil, satpam bilang kuncinya tinggal aja pak. Terus gue ngeliat si Cabi lagi duduk tuh di ruang supir, di supir lounge. Gue cuma mau cerita sama geng duet ya. Bahasa tubuhnya dia ngeliat gue. Dia cuma duduk terus. Emang gue sama supirnya Iwet tuh begini banget bro. Begini banget. Dia cuman. Cabi itu ya kalau sampai handphonenya hilang, amit-amit cebang bayi ya. Nomor telepon semua selebriti ibu kota ada dalam handphonenya dia. Lo punya nomor Dian Sastro nggak? Gue tanya sama lo. Enggak. Dia punya. Luna WhatsApp Maya, base. Lo punya nomor Luna Maya nggak? Enggak. Punya. Punya LM. Cabi punya. Iya. Edric gue nggak punya. Dia punya. Melanie Ricardo, Ayu Dewi, Melanie lo punya. Punya, Melanie. Ayu Dewi. Enggong. WhatsAppan sama Ayu Dewi. Siap Bu Ayu, oke Bu Ayu. Cabi. Nagita Slavina punya nggak? Gue nggak punya loh, Mama Gigi. Cabi punya. Gila. Sungkem. Lagi. Lo harus tahu. Cabi punya WhatsApp grup driver selebriti ibu kota kelas A. Itu hacker. Itu ke Cabi. Lu mah jangan gitu. Cabi dengan lambaian sayangnya ke gue. Supir siapa berani begitu ke gue? Supir siapa? Gue sebagai laki-laki normal, tentunya gue membalas lambaian itu dengan yang heran mah supir-supir lain sama satpam ngelihat dua bapak-bapak saling blowing kisses gitu di lapangan parkir. Satpam tuh gini.
Kang Deddy. Bawa ke barak nih. ada yang kirim-kiriman ciuman. Kenapa lu kemarin mikirin gue? Kenapa? What did I say? Itu yang gue pikirin gini, kan kemarin episodenya Ralin tuh keluar. Iya kan, hari Senin keluar. Terus hari Selasa rame dong, orang-orang pada nge-tag, mention gitu, udah nonton apa segala macam. And ternyata kemarin konten potongan cuplikan dari episodenya Ralin itu went viral. Di screen grab oleh orang-orang. Bukan di screen grab, yang kita bikin tuh di share-nya tuh banyak banget. Iya, di share. Kan di TikTok juga tadi pagi gue kirimin tuh beberapa repost. Betul. Terus gue cuman gini, jadi ini nggak cuman episode Ralin. Setiap episode tuh gue selalu gini, gue ada salah ngomong apa ya di situ. Terus gue ingat-ingat gitu, oh nggak ada gitu. Jadi gue itu membiasakan diri sebelum gue masuk ke dalam set, sama setelah episode tayang, gue review. Ada yang gue omongin nggak, ada yang ini nggak, ada yang itu nggak, segala macam gitu. Nah terus abis itu gue mikir gini, Dave tuh suka mikir gini nggak ya? Itu satu, tunggu dulu. Dave tuh suka mukanya. Manis, what did I say? Ya, jadi sebelum masuk itu dia pernah mikir nggak ya bahwa gue akan ngomong apa ya, atau oke, gue harus tahan sebelah ini sebelah itu segala macam. Begitu episode tayang, mikir lagi, ada nggak ya yang gue salah ngomong gitu. Itu tuh gue selalu ada kayak gitu, termasuk kalau siaran pagi begini. Oke, hati-hati jangan sampai ini itu segala macam kayak gitu-gitulah. Terus gue mikir, Dave tuh suka mikir gitu nggak ya? Terus gue diam gitu ya, sambil Cabi masih nyap-nyap gitu ya di background soundnya, back sound tuh dia masih aja gitu. Terus gue gini, kayaknya enggak sih dia, karena dia banyak sekali suka menyesali kata-kata yang dia lontarkan. Terus lo pagi ini bilang gitu, gue cuma gini, kan gue bilang juga apa? Iya, Wet. Gue gak pernah loh menjawab pertanyaan lo. Gue gak pernah. Kalau syuting duet with atau siaran sesekali pernah. Kalau syuting duet with, terutama episode Ralin kemarin, gue gak mikirin loh. Sumprit, gue gak mikirin. Gue kayak berasa aman aja, berasa safe space aja gitu dengan geng duet tuh gue gak mikirin. Tapi di luar dari geng duet, gue suka mikirin. Ya, tapi kan masalahnya kalau digital gini kan you never know. Berarti gue akan lebih pendiam deh. Gue akan lebih seperti nggak gitu. Gue akan lebih seperti Ibu Widiwardana gitu, kayaknya anggun poise. Terima kasih Ralin untuk jawabannya. Izinkan saya melanjutkan dengan pertanyaan berikut di podcast bersama Pak Iwet dan saya sendiri, Dave Hendrik. Pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk adik Ralin Syah. Apakah kedatangan adik Ralin ke Cannes itu membeli tiket seperti masuk ke Dufan atau diundang sebagaimana saya di acara megah ini? Capek, Bo? Lah, gue mah nggak mikir, tapi nggak kayak gitu jadinya. Gue kemarin mikir gini, aduh maaf ya ini teman-teman yang namanya akan gue sebut. Tapi memang I truly honestly kepikiran. Kemarin tuh gue meeting, Web. Gue meeting evaluasi. Kan seperti teman-teman tahu, gue punya parfum kolaborasi sama Alt. Ya. Kan namanya Joie de Vivre. Ini kolaborasi pertama gue sama Alt. Oke. Kemarin kan kontrak gue 6 bulan. Oke, too much information. Kemarin setelah 3 bulan kita meeting. Gue menjelaskan konteksnya kenapa perlu meeting. Setelah 3 bulan diajak meeting gitu kan, mereka laporan sales gitu. Anyway, harganya lagi promo nih 66 di TikTok Shop. Anyway,
mereka cerita lah, iya penjualannya begini, begitu, begini, begitu, gitu. Terus room for Hmm. improvement, begini, begitu, begini. Boleh nggak kalau begini, boleh nggak kalau begitu. Nah, gue tuh kan orangnya sangat direct gitu ya. Gue yang boleh, gue akan bilang boleh. Yang enggak, gue akan bilang, ini kayaknya nggak bisa deh gitu. Maaf ya, ini kayaknya nggak bisa gitu. Terus dia nanya gini, nah terus menurut Kak Dave gitu, untuk parfum kita ini ada masukan apa enggak? Nah, karena ditanya gitu ya, ada masukan apa enggak gitu, supaya ada room for improvement ke depannya. Jadi gue bilang gini, yakin ya ditanya gitu. Waduh, kita harus siap-siap nih berarti. Terus gue memberikan masukan, web gitu. Hmm. Ini mau cerita benerannya apa mesti gue edit aja? Gue nggak tahu. Menurut kata hati lo apa? Kan kontrolnya di lo. Kan lo yang selalu bilang. Segala sesuatu itu dikembalikan kontrolnya ke kita dulu, bukan keluar. Iya. Oke, sedikit aja gue edit ya gitu. Iya, iya. Untuk memberikan untuk intinya aja bener, poles sedikit intinya aja gitu ya. Gue bilang gini, room for improvement, gue bilang gitu. Kayaknya kita perlu sama-sama mengelevasi packaging kita deh, gue bilang gitu. We need to elevate the packaging of the product gitu. Karena apa? Karena dari review teman-teman Frag Hack dan pembeli yang masuk di e-commerce di TikTok Shop gitu ya, semua tuh suka wet sama baunya. Jadi the product tuh semua suka gitu. Jadi gue tuh pede banget dengan produknya gitu. Ngerti gak sih wet? Maaf ya kalau agak lama. Sariawan gue banyak banget. Lo mau gue bagi aku sariawan gue? Enggak, iya amit-amit jabang bayi. Jadi apa kebanggaan gue terhadap produk, rasa percaya diri gue terhadap produknya itu tinggi banget gitu. I believe the product should sell gitu dan people love it actually. Iya, Orang yang true. udah beli, orang yang udah beli, Iwet kan juga udah cobain kan, Wet? Lu nggak Iya, basa-basi enak. kan, Wet? Enggak, enak. Enak kan? Jadi produknya tuh bagus, gue bilang gitu. Nah, tapi rata-rata yang reach Nah, out to me, yang come back to me yes. tuh biasanya problem dari kemasan gitu. Serupa apa, sprayernya rusak, walaupun mereka ganti ya. Sprayernya rusak, lempengannya jatuh, rusak, ininya dent, itunya dent. Jadi aku bilang dengan harga segini, dengan kualitas produk segini, yuk kita tingkatkan kemasannya. Karena rupanya kemasan itu kan untuk produk yang bagus, kan dari mata turun ke hati ya, Wet. Bener gak sih? Orang zaman sekarang tuh apalagi kan gitu. Begitu beli sesuatu pengennya tuh yang kelihatan cakep, yang kelihatan bagus gitu. Yuk kita Iya. elevasi gitu. Tuh Cici Denis bilang, emang Ci gitu kemarin sprayernya beberapa ada yang rusak. Maaf ya teman-teman kalau itu terjadi sama teman-teman. Jadi gue bilang sama teman-teman Alt, yuk kita perbaiki. Terus mereka tuh kan setelah gue ngomong gitu, gue diem. Terus mereka diem, Wet. Terus gue gini, aduh maaf ya kalau terlalu jujur, gue gini. But you guys have to know gitu, it comes from a place of love loh, gue bilang gitu. And since you guys ask, gue bilang gitu, iya kak nggak apa-apa. Edwin tuh gini, iya kak nggak apa-apa gitu. Emang kita mengakui dan kita minta maaf gitu. Maaf ya kak gitu. Hah? Edwin gol. Tua lu. Edwin babi terbang. Tua lu. Siapa Edwin babi terbang? Ih, gaul sama orang film. Lu mah mainnya cuman di itu Bazar Movie Issue, main tuh sama sutradaranya juga, sama director, produser. Referensi lu lawas. Edwin siapa? Edwin yang punya gol. Bukan yang punya gol. Edwin yang punya Al. Iya. Lu dari kemarin ya. Let me address the issues biar beres. Maaf. Punya gol. Lu yang nyebut gol deh, Dodol.
let me Eh, straighten things up gitu. Mohon maaf teman-teman, terutama geng duet eh, gitu ya. Geng duet yang membeli produk ini dan punya pengalaman tidak menyenangkan, sprayernya rusak. Aku secara pribadi mohon maaf, tapi Alt itu baik loh. Dia ganti loh, Wet. Jadi kalau sprayernya ya, rusak, lo nggak perlu kirim balik yang rusak. Dia akan langsung kirim yang baru. Jadi ya, aku minta maaf. Ya maaf dan ya, tim out juga cerita iya kemarin kesalahan di apa tuh namanya pabrik ya ya. apa sih Mm-mm, mm-mm, kesalahan di kayak gitunya gitu terus mm-mm, karena mereka tuh bilang wet gue boleh bangga loh wet gue tuh puji Tuhan banget ya aduh Tuhan Yesus lu tuh pembelaan lu luar biasa karena kan ini mm-mm, produk pertama gue kolaborasi ya Iwet agak beban mm-mm, loh maksud mm-mm. gue kan nggak seterkenal Melanie Ricardo nggak seterkenal Luna Maya ngerti nggak sih lu wet kan kayaknya kalau produk kolaborasi mereka kan rely on aduh semoga orang beli karena ada nama Dave Hendricknya bener nggak sih Betul. dan terbukti wet gitu dari hasil numbers, lu kan gila-gila numbers tuh ya. Dari hasil numbers, Mm-mm, mm-mm. orang beli itu karena geng duet wet. Orang beli, Alhamdulillah. iya, orang beli itu Geng karena, duet makasih ya. Dave aduh jadi thank bisa you. bayar listrik, sama bayar IPL sama air. Makasih banyak ya. Yang terlambat bayar APL lu. Aduh, jadi gue tuh, Oke, terus. aduh gue banget. Walaupun dari target dari target tapi yang gue suka dari Altu ya gini, dari Eh, target segini gitu, baru eh, tercapai seperempat. Tapi mereka tuh hopeful, nggak apa-apa Kak Dave, ini namanya bisnis, ini namanya jangan sedih gitu. Ayo kita hopeful. Jadi gue tuh happy, aduh Tuhan thank you ya lu pertemukan gue dengan orang-orang yang kayaknya tuh positif. Tapi gue tetap kepikiran, wet, mana lagi mm-mm, mau sakit sampai di rumah gitu ya, mm-mm. gue sambil ngisep FG Troches gue gini, aduh Tuhan Yesus, gue ngomong terlalu jujur gak sih? Sakit hati gak sih itu anak-anak? Aduh Tuhan, lu jamah hatinya ya. Biar mereka tahu maksud gue tuh baik loh. Gue tuh pengen Eh, biar produknya tuh elevated gitu. eh, eh, Karena I have faith in the produknya enak, enak kan? Wangi eh, kan? eh, Tahan eh. lama, wangi. Tapi, aduh Tuhan, tolong dong biar target tercapai. Jadi gue gak malu gitu. Tapi yes, bener. Gue suka kepikiran kalau gue ngomong sesuatu yang terlalu jujur. Oke. Jadi teman-teman, eh kolaborasi Alt Perfumery dan juga Dave Hendrick dengan nama Joa the Thief Ya, itu sudah bisa dibeli di e-commerce terdekat. iya. Ya, silakan bisa dibeli. Uh, Botolnya itu gini deh, gampangnya gini aja. Beli aja dulu. Kemudian nanti kalau ada kendala, langsung kontak mereka. Mereka nggak lama kok untuk menjawab keluhan-keluhannya teman-teman gitu. Habis itu nanti jangan lupa untuk di-review ya, di-review soal produknya. Ini juga bagus sih menurut gue. Gue boleh saran, Dave. Harus nanya Boleh. dulu kalau sama Dave. Kalau main langsung saran nanti tersinggung. Boleh, nanti aku sampaikan dan aku akan Enggak, ini ke lu aja. Kalau ke ke gue. mereka soalnya different different case. Kan kalau Harus, mereka lebih pada packaging ya. iya, tapi anyway sekarang packagingnya udah diganti, semuanya udah lebih Nah, baik dan lebih baru. Jadi betul. jangan takut. Ya, Tapi ya. memang gue kayaknya I need to learn to speak more eloquent. Oke, oke. Jadi berarti ada dua nih. Tadi ada yang saran, Dave. Gue menyampaikan aja. Coba kalau Kak Dave lagi live yang siang-siang itu, sambil taruh Oh, keranjang kuning. iya ya, Iya, itu kan belum lo lakukan. I mean, iya. namanya jualan itu kan memang it's not easy, Bo. Emang, Nggak gampang. Kemarin tuh gue baru bahas. Kemarin kan ada acara yayasan jantung. Terus udah oh, gitu, yayasan jantung tuh baru diberikan bantuan berupa alat Lumify dari Philips Foundation. alat apa Terus tuh? kayak USG tapi kecil, cuma canggih banget alam zaman sekarang, Bo. Cuma segede gini. Kecil, Oh, kecil, kecil.
Tapi lu bisa ngecek jantung lo kayak apa keadaannya. Terus layarnya nyambung ke handphone atau ke tablet, canggih ya. Jadi kita bisa screening penyakit jantung sampai ke pelosok-pelosok karena alatnya nggak gede. Gitu. Terus lanjut ya. Terus abis itu dia cerita lah gitu bahwa iya, perbedaan antara marketing sama sales. Ini nyambung sama yang kita ngomongin soal tadi jualan gitu ya. Orang marketing sama orang sales itu mentalnya udah beda banget. Orang sales itu mentalnya luar biasa sekali. Kenapa? Karena orang sales itu terbiasa mendapatkan rejection. Tapi dia harus jalan terus. Karena nggak bisa. Orang sales itu cuma pikiran adalah gue mesti nyampe target untuk jualan. You know what I mean? Sementara kalau orang marketing banyak cerita. Banyak cerita, result jualannya bukan urusan gua, urusan orang sales. Gitu ya. Jadi makanya gini, lo kombinasi jadi keduanya nih sedang belajar itu menurut gue. Marketing dan sales. Bener, lo menceritakan soal produk lo, but di satu sisi lo juga harus jualan untuk nyampe target. Iya. And it's not easy. Iya. True. Maksud gue, jualan tuh nggak bisa cuman, I'm so sorry kalau gue terdengar jadi kayak menggurui, tapi I'm just... no, it's okay. It's well taken. Iya, maksud gue, apa? Gagap. Mencucu. Manis. Jangan nangis. Yang manis kayak gula Jawa. Gila, suara gue hancur banget. Jualan itu menurut gue emang susah, Dave. It's not easy. Gila. Maksud gue ya, barang tuh, jasa barang tuh nggak bisa didiemin. Oh ya? Gue nggak percaya sama kayak it will sell itself gitu, kayak the product will sell themselves tuh gue kayak no, nggak bener, itu nggak bener, nggak bisa kayak gitu. Jualan tuh usaha, jualan tuh effort. I mean, kayak misalnya tadi Debbie ya yang kirimin kita Scrumpies. Hopyes. Iya, Hopyes. Nggak usah marah. Yang turunan Belanda lu. Manis, ini nggak marah tapi memang anak manis. Itu kan part of jualan lo, Dev. Ember. Dia ngirimin lo. Kan clear loh kalimat terakhirnya. Mampir yuk ke Instagram aku kalau pada pingin. Right? Resultnya bisa jadi diterima sama lo, bisa jadi nggak diterima sama gue. Atau kebalikannya. But she's trying. Dan menurut gue, ya itu tadi. Yuk kita tambahin effortnya untuk jualannya. Iya nggak sih? Bukan cuman promo, tapi ya bener-bener udah mulai sales activity. Lo live dengan keranjang kuning. Lo bikin konten taruh keranjang kuning. Gue belajar dari Melanie, Bo. I think my friend Melanie Ricardo, dia berubah tidak hanya menjadi entertainer tapi juga entrepreneur. Lo lihat deh, di beberapa kontennya tuh keranjang kuning juga bertebaran loh. Ya nggak sih? Dan dia cerita gini, Pok, lo tahu nggak yang bikin kesuksesan dari jualan parfum gue apa? Dia bilang gitu. Apa? Apa, Cin? Keranjang kuning. Iya. Dia bilang keranjang kuning itu kayak tuyul. Iya. Dia jalan lari-lari sendiri jualan kemana-mana. Iya. Ya kan? Terus coba tanya sama Alp. Udah dihitungin belum insentif buat afiliator? Nah, bersaing nggak angkanya? Saing. Kalau gitu harus di-encourage lagi para afiliator untuk jualan produk lo. Iya nggak sih? Tuh guys, yang pada jadi afiliator,
Kontak Miun deh. Enggak. Sebenarnya kalau alt itu, jadi mereka memang yang panik tuh sebetulnya gue. Merekanya tuh nggak panik, Nek. Iya. Panik dalam arti karena kan mereka mah orang udah melakukan ini for Iya. years ya. Kalau gue kan Iya. baru. Gue tuh paniknya Mm-mm. karena gini loh, weh, takut malu. Urang teh. Iya. Ngerti gak sih Mm-mm. lu, Nek? Mm-mm. Gak Takut apa-apa. takut yang aduh gitu karena Edwin bukan gol dia bilang gini tenang tenang Edwin apa Erwin ya namanya ya mereka adik Erik Bodoh amat. Edwin nama Erik Edwin tuh bilang gini, tenang aja Kade, kalau alt itu kan memang mereka gedenya tuh di komunitas afiliator. Dia bilang gini, nah ini juga insight baru nih buat gue, dan mungkin bisa jadi menarik buat teman-teman di TikTok. Kalau di TikTok itu, rupanya ada waktu yang kayak, mungkin gampangnya di gue, waktu yang disebut sebagai investasi gitu. Jadi kayak pertama kali dikirim produknya ke afiliator, itu nggak akan langsung naik tuh salesnya, Betul. Beda dengan e-commerce lain. Kalau di e-commerce lain, ya, itu akan langsung spike up tuh. Pertama kali produk launching tuh langsung gitu. Kalau TikTok enggak, dia butuh waktu. Jadi dia butuh waktu untuk penonton lihat, untuk Betul. account-account keranjang kuning itu tersebar, semakin banyak yang nonton. Dan nature-nya orang di TikTok tuh dia akan nunggu sampai reviewernya banyak gitu. Jadi butuh waktu tuh. Jadi tenang aja Kak Dev, nanti akan pick up. Jadi ibarat kata sekarang kita tuh lagi investasi dulu dengan konten-konten di TikTok untuk menyebar gitu. Iya aku gitu. Tapi kan pas meeting itu tetap aja gue kepikiran ya, Nek. Dan gue jadi overthinking overthinking yang you know me adalah nggak usah dipikirin, Gue lagi ngitung target. Gue lagi ngitung targetnya. Itu gue hitungin loh. Tadi barusan gue lagi ngitung gitu. Oke, kontraknya segini, 3 bulan segini. Berarti lo masih kurang segini. Oke, gimana ya cara nurunin supaya sisanya bisa nyampe? Mesti dibagi berapa bulan lagi? Harus ngelakuin apa ya? gue hitungin, gue tuh lagi ngitung tadi tuh, ini tangan gue ambil gini-gini. Aduh, berdebah lah nih hidup pakai target. Sebel gue. Kan tadi baru 1/4, kasih kurang 3/4. 3/4 kalau dibagi sama jangka waktu kontraknya, berarti masih kurang. Oke, harus ngapain ya gitu. Capek banget deh manis. Jangan nangis di pojokan. Yuk selfie yuk. Karena kalau selfie harus manis. Tapi good point in what you said bahwa di zaman sekarang ini we all need to learn to be a salesperson. Correct. True. That is so true. Udah bukan zamannya kita bilang gini, aku mah nggak bisa jualan, Bo. Produk bagus mah pasti dicari orang. Enggak. Kayaknya udah enggak. Atau gini, kerjaan gue mah bukan sales. Gue nggak bisa jualan, Bo. Orang itu ada bakatnya beda-beda. Ada yang bakatnya apalagi. Mbak Wati udah teriak, jangan di live bahasnya, hei. Pikir-pikir Judiwati tuh kesian ya hidupnya ya, jagain kita berdua. Dia di-kick aja deh. Anjir, mau di-kick. Sebuah solusi. Tapi kan ini arahnya positif ya. Kita belajar. Capek dia. Hidup harus manis. Capek dia. Baru ngomong. Kalau ngomong tuh dipikirin. Jangan sampai nanti nyesel. Lu ngomong di live. Ambrol. Bubar. Curhat. Manis. Tapi lu dodol. Aduh, ya Allah. Tapi I want to talk about that, Ivan. Bicara mengenai bahwa di era sekarang everybody need
to be a salesperson. Kemarin ya, ini gue harus berhati-hati jangan sampai gue masuk ke lubang yang sama nih. Kemarin lagi nunggu, kan kemarin gue syuting acara gue di Transpility tuh, jadi kan gue ketemu Karen Delano. Aduh, tasnya ada di mobil, belum gue ambil. Dia kan sekarang lagi gila-gila jualan tuh di TikTok. Betul. Tasnya bagus-bagus loh. Gue nonton. Gue jadi nanya, Bo, ke si Karen. Bo, gue bilang gitu. Ini positif loh, Ren, gue ngomongin. Gue nanya, Bo, lu kenapa sekarang jadi rajin banget sih, Nek, jualan di TikTok? Gitu. Kenapa jadi rajin banget? Gue bilang gitu. Ini positif ya. Aku memberikan konteks dulu. Ini positif dalam arti nyambung dengan topik obrolan. Nowadays, everybody needs to be their own salesperson. Terus Karen bilang gini, iya karena gue tuh punya end goal. Apa end goal lo? Gue bilang gitu. Adalah dia sebutkan end goalnya dia. Untuk bisa mencapai end goal gue itu sekarang sedang membangun network gue dan membiasakan orang dan rasa percaya orang, branding gue bahwa gue ini adalah si orang yang selebriti yang jualan trusted di TikTok gitu. Iya. Terus dia bilang gini, gue belajar dari teman kita, Philip Kwok. Kan gue juga udah pernah bahas ya. Dia bilang gini, Philip, teman-teman pasti udah lihat ya akunnya Philip Kwok. Philip itu sekarang purely pekerjaan dia adalah bahasanya mereka jaga warung di TikTok. Mereka itu sehari 3 kali jualan di TikTok, kayak buka warung aja. Pagi 4 jam, siang 4 jam, malam 4 jam. Jadi kalau lagi nggak nyebong, dia jualan tuh. Jula-juli dia. Scratch nyebong. Dia udah nggak punya waktu nyebong yang enggong nyebong, nyebes, jali-jalinan kasih, tak-tok di mall, keluar masuk toko, enggong. Bye-bye. No nyebong. Buka TikTok aja juli. Gue ngomong nyebong juga udah geli banget. Tidak ya, say. Tua lu, anak sekarang nggak ngerti nyebong apaan, dodol. Ini harus ngejelasin lagi nih, what is the meaning? Hilang lagi 3 menit. Oke, lanjut. Philip Kwok. Sekarang dia jula-juli di TikTok. Terus? Ya, jadi gue pikir mau ngejelasin nyebong apa, gue udah siap. Nggak usah. Nancy gue kok turun amat. Aduh Tuhan ya Allah. Panas. Baju polyester lo ngapain lu pakai pagi-pagi? Lu pikir lu keren Mau banget? meeting. Hah? Lu pikir lu Elister Jakarta pakai Isemiyaki itu third life, gak usah belagu. Polyester eta mah 90%. Lu baca Ikro, polyester eta teh. Panas, penong. Dah, Allahu Akbar. Lu mah jadi nggak ganteng dah. Dah yuk. Ada yang nge-DM gue bilang gini, kan gue pernah bilang gini ya, pas gue pakai home place gue gini, aduh baju gue polyester panas banget, dia bilang gini, kata siapa ini polyester? Dalam hati gue gini, baby, jangan mentang-mentang lu beli brand mahal Isemiyaki, lu pikir itu bukan polyester. Kalau bukan polyester nggak bisa dibikin plisket begitu. Sabar, tenang. Katen nggak bisa dibikin plisket. Sabar, tenang. Gue udah plisket perlu botok. Gue juga. Yuk lanjut lagi. Apa? Philip Kwok. Oh iya, si Philip tuh up to a point, dia udah nggak mau nyebong keluar nggak jelas. Dia bilang ini, nggak, mendingan gue di rumah jaga warung. Itu juga gue inget ya waktu, aduh way back then gue belum main TikTok. Gue kenalan sama kreator namanya Ricky Cuaca. Lo tau Ricky Cuaca nggak? Tahu. Dia waktu itu kita datang ke eventnya UBS Gold. Si Karen bikin cincin sama UBS Gold di Grand Indonesia. That was actually the first time I met Ricky Cuaca. No. Terus gue gini, jadi the conversation akhirnya bergulir ke dari mana kamu Ricky? Dari rumah Kak. Rumah di mana? Cibubur atau di mana gitu ya, dia bilang gini. Jadi aku jarang-jarang nih Kak pergi ke Jakarta. Aduh Kak, dia bilang gini, ngapain buang uang jalan-jalan pergi ke mall, mendingan aku di rumah jualan di TikTok. Jadi kamu tiap hari kerjaannya TikTok? Iya.
Terus malamnya gue ngeliatin dong account-nya dia. Bo, itu juga sama kayak Philip. Dia itu every time I open my TikTok, Ricky Cuaca is live. Jualan. Gue gini, aduh ini hebat-hebat banget ya. Jadi literally nyambung ke emang zaman sekarang. We all need to learn to be our own salesperson. Correct. Bo, lu tahu nggak? Even Luna Maya jualan di live TikTok loh. Even Luna Maya. Dan live TikTok. Bo, live Lu mah TikTok. gak usah kali lu. Sutra lah Loh, Inang. Bo, kan dia harus jualan nama beauty-nya juga. Biar gimana pun. Oh iya bener. Bener nggak? Oh iya bener. Oh iya bener. Oh iya bener. Oh iya bener. It's her business loh. Oh iya bener. Iya kan? Oh iya bener. Iya kan? Iya. Dan kalau live itu nggak sebentar loh, Dev. Bukan cuma 1 jam. Oh mereka tuh sampai ya. Si Iya. Philip itu sampai punya studio di rumahnya dia. Lantai 2 jadi studio, jadi gudang. Karena dia kan kosmetik ya. Terus temen gue itu sampai nyewa rumah dijadiin studio dan juga gudang loh. Gue gini, hebat ya lu pivotnya. Harus, Bo. Kita harus belajar begitu sekarang. Jadi gue angkat topi itu sama teman-teman gue yang sekarang melakukan itu gitu. Iya. Gue angkat topi itu. Bener. Nagita Slavina toko Mama Gigi. Jualan loh, Bo. Dan gue setuju. Our message for today is everyone has to be their own salesperson. Gak bisa, Bo. You're selling yourself every day. Ya nggak? Oke. Siang ini walaupun gue lagi parau suara gue, sariawan di ujung-ujung lidah gue siang-siang jualan. Bikin nama tokonya toko Mami Netan. Torenda dong. Gue tuh ya, men. Gue kan paling seneng siang-siang live sambil makan ya. Niatnya tuh gini. Aduh gue mau jualan tapi dasar emang gue tuh doyan ngoceh ya, Bo. Doyan ngemeng. Ntar yang ada ya, gue ngemeng aja. Toto udah sejam, gue lupa jualan. Kan? Ngemeng aja gue. Main kartu. Lupa, lupus. Emang, aduh. Terus gue gak jadi konglomerat. Aduh, ya Allah. Jangan pada tawa-tawa aja lo. Jangan lupa kita punya target 1 juta likes. Gila ya lo pada. Dokem-dokem baik. Gila ya lo. Tapi teman-teman tenang aja. Maksudnya gini, kita kan di sini membagi cerita ini. It comes from a place of heart, dan aku menceritakan ini ketawa-ketawa dalam arti nggak sedih, nggak yang menjual kesedihan. Aku belajar dari kesalahan aja. Love tuh tertawa ya, mentertawakan kesalahan diri dan mencoba belajar dari apa yang kita buat kesalahan gitu. Karena buat aku kayaknya di umur segini ya, Wet, hidup tuh udah gitu aja gitu. Maksudnya bikin kesalahan, tertawa, dievaluasi, and you try to make things better each day. Udah cuman gitu aja. Mau gimana lagi? Iya, benar, setuju banget. Oke, kita masih punya sisa waktu. Mari kita jelaskan apa itu nyebong. Jangan sampai ini kemudian menjadi bola liar yang kemudian diartikan salah oleh teman-teman semua. Silakan. Ya, Bunda Dev, dijelaskan. Silakan. Mantan anak nyebong. Jadi gini ya sayang. Biar Bunda bicara. Ayo semua diam anak-anak sambil tap-tap. Jangan menangis. History lesson. Oke. Iya. Teman-teman kan ingat ya, 90-an itu kan bahasa tren slang itu bok-bak, ya kan? Wanda Tumanduk, kita pernah bahas tuh sama Becky. Pionirnya Prambors, Wanda Tumanduk. Mas Boy, catatan si Boy ya, Cabo, bakbo gitu. Cabo itu
eh cabo itu kan artinya lu ngeceng, lu pergi keluar Mm-mm. rumah, lu kongko sama teman-teman lo gitu. Mm-mm. Sama eh, arti negatif yang juga menyertai itu adalah jualan. Hmm. Jualan quote unquote. Jualannya macam-macam. Ada yang jual jasa, you get what I mean ya. Nyabo gitu, nyabo. Mana lo? Nyabo. Jualan, jual jasa. Bisa juga diartikan lo lagi kongko, lo nyabo melulu lo di mall gitu. Diplesetin lagi jadi nyebong. Habis Mm-mm. nyabo tuh nyebong gitu. Dari mana Mm-mm. nek nyebong gitu. Artinya Mm-mm. kongko, jalan-jalan di mall, Mm-mm. lihat-lihat, dan juga bisa arti Mm-mm. yang lain gitu. Ada arti, ada konotasi negatifnya memang gitu loh, Betul. Bo. Bisa diartikan pokoknya keluar rumah deh. Iya, ngeceng-ngeceng. Heeh. Tak-tok di mall gitu, kongko-kongko. Heeh. Heeh. Hmm. Jula-juli gitu. Nah, kalau konteksnya Philips Kwok adalah dia menjual jasa make up. Ngeceng-ngeceng gitu. Anak sekarang udah Mm-mm. nggak bilang ngeceng-ngeceng juga sih. Enggak. Apa ya Apa? sekarang istilahnya ya? JB. Sightseeing, sightseeing. Enggak, sightseeing mah oma-oma. Apa dong? Kumpul-kumpul. Oh, Nongkrong, oh, nongkrong. itu benar-benar. Iya, ponakan gue nongki-nongki, nongki-nongki, Nongki. Itu nongki-nongki. dia. Hangout, hangout, hangout. Ngew, hangout, kumpla-kumpla, Hangout. kumpla-kumpla sama Kumpla, teman-teman kamu kumpla. yang Bener. manis-manis, ambil selfie, ya kan? Ah, Cantik-cantiknya, bener. Julia. Bener. Dah. Clear ya. Udah dijelasin ya artinya apa. Chilling, chilling katanya. Chilling. Chillin. Hmm. Bisa. Jali-jali. Nyew. Siapa yang Lu ngomong udah kumur. nyew? Ya, lu udah kumur pakai itu belum sih, Clarence? Semua udah gue kumurin, lu sebutin. Sampai urea juga kayaknya udah gue kumur. Gue dikit-dikit tuh kumur, isap, obat. Sekarang, actually ya kan teman gue juga Mm-mm. nanya gini, apa yang kamu rasa hari ini? Gimana rasanya gitu? Gue Mm-mm. gini, actually Ethan juga kan nanya ke gue, apa rasanya Pi? Eh, ha- 2 hari lalu waktu pertama kali mulai sakit itu nggak enak tenggorokannya, kayak Mm-mm. ada burning sensation. Sekarang tuh udah Mm-mm. nggak ada wet, Good. tapi tinggal sisa paraunya sama Mm. sariawannya. Jadi gue Mm. ngomong tuh pakai usaha banget, ngerti nggak lo? Mm. Ada panas dalamnya berarti ya. Pastinya. Oh, kegiatan lu lagi penuh nggak? Hari ini aku udah membatalkan semua kegiatan aku. Aku Uh-uh. bilang aku sore throat, aku nggak Uh-uh. kemana-mana. Tidur aja lah kalau udah kayak gitu, Mm-mm. ya kan? Sama itu Bo, si infus-infus vitamin itu lumayan loh itu. Iya, sebenarnya vitamin C tablet minum lo itu vitamin C gue kan 100 apa 1000 sih, sehari 3 kali aja diperbanyak gitu. Jadi Mm-mm. uh, Parah banget, apalagi ada yang bilang COVID tuh kayaknya gitu. Hmm, bisa jadi bisa enggak gitu. Makanya kita lagi apa dipantau aja gitu loh manusia. Mm-mm. Mm-mm. Tapi nggak ada demamnya kan? Nggak ada. Nggak ada ya. Yang nanya, Iwet mau kemana? Pagi ini gue ada meeting di Plaza Senayan jam 9 di monolog Ngapain? ya. Meeting! Oh ya meeting. Biasa aja. Ya orang dari kata meeting ditanya ngapain lo meeting? Iya. Aduh ya Allah Nggak, Tuhan. apa? eh Aduh, nggak jadi deh. Apa? Nggak, kemarin ada temen gue juga reach out gini, Mbak, ayo dong ajak Iwet ketemuan gue gitu. Terus gue bilang Mm-mm. gini, gue udah nggak ada basa-basi Iwet, gue gini. Apalagi? Enggak, udah nggak ada basa-basi itu gue suka banget. Udahlah, nggak usah usaha. Gue udah nggak ada basa-basi, Mbak. Temen-temen tuh udah yang gini, Mbak, ajakin Iwet dong ketemu gue. Gue tuh udah nggak ada basa-basi, gue udah gini, Mbak,
ayo, maaf ya gitu. Si Iwet itu lagi kerjaannya banyak banget begini. Aduh Nek, ya lo tau lah gitu. Cari duit lagi susah. Dia dikejar target, Cin. Gue gitu. Oh iya, udah biarin aja deh, Cin. Dia dikejar target. Ya udah biarin. Gue gini, nanti aja. Au, sampai kapan tuh target kagak ngejar-ngejar lagi ya? Sekarang gue teleponan sama si Angie tuh ya, Novita Angie. Heeh. Terus dia gini, Aling gitu, gue tuh sekarang Heeh. nganggur loh gitu. Lalu Heeh. gue Heeh. bilang sama suami gue gini, kemarin gue diceritain ini belum sih? Udah, lu ke gue udah cerita, tapi ke geng duet belum? Oke, si Angie bilang gini, gue bilang sama suami gue, Mas, gue tahu rasanya si Dave sekarang kayak apa. Dulu waktu aku kerja, si Dave kan siang-siang suka tuh ngajakin gue, nonton yuk, Heeh. ngopi yuk gitu. Gue nggak punya waktu. Sekarang gue waktunya ada, si Dave udah nggak pernah ngajakin gue lagi. Iya Terus bener. dia bilang gini, ajak-ajakin gue dong. Gue tuh sekarang punya waktu. Terus gue bilang gini, ajak si Iwet juga tuh. Gue gini, aduh Iwet mah udah gak usah lah Nek. Kita aja berdua. Gue bilang gini, ngapain sih Heeh. Bo dia? Dia sibuk Nek gitu. Cari duit lagi susah. Udah biarin aja dia kan dikejar target. Iya udah males ah gitu. Biarin aja dia kejar-kejaran sama Heeh. target. Iya Nek. Heeh. Heeh. Iwet kantornya jauh sekarang di Daan Mogot. Kalau diajak kumpul di tengah kota, takes time. Oh, di Grogol. Lu senengnya kumpul Heeh. sekarang di Mall Ciputra ya? Mall Iya, Ciputra tuh, Mall Ciputra tuh mall gue banget loh. tahu Gue gue. gue pernah Lu tiap jadi tahun kan nge-MC-in ini kan, apa namanya tuh, pengundian hadiah. Manis, baik-baik lu ngomong sebelum mau di Ayunda sama siapa tuh lakinya Senina Cinnamon, Angga Yunanda. Angga Yunanda jadi brand ambassador Mall Plaza Heeh. Indonesia. Gue udah pernah Heeh. jadi brand ambassador, tapi Mall Ciputra. Gue baru mau bilang, tapi mereka Plaza Indonesia, Bo. Bodoh amat, yang penting gue udah pernah. Yang motret Rio Motret, tapi waktu itu Rio Motret belum terkenal. Gak Terkenal. apa-apa. That's the perks of being trailblazer. Gue udah pernah Mall Ciputra main. Aduh capek ya. Gak sejauh itu kan kantor gue ternyata. Jauh. Dekat. Dari rumah Doni dekat. Iya. Sama dari apartemen Central Park deket. Gak sejauh itu, Bo. Enggak. Ya, sekarang gini. Aduh, Just ya to be fair, Allah. tunggu gue selesaikan puzzle dulu dari TikTok. Just to be fair, jauh, deket, lama-lama jadi biasa kok. Banget. Setuju gue. Lama-lama jadi biasa kok. Setuju gue. Setuju. Awal-awal tuh kan kayak anjir dan mogot banget nih. Tapi begitu dijalanin sebulan, 2 bulan, ya 3 bulan gue sakit dulu sih. Adaptasi badan kan ya. Iwet, you know what? Visiting you in your office di Daan Mogot kemarin, it bring memory, nostalgic memory, ya. Gue tuh kan dulu tinggal di Depok, Iwet. Ini maaf kalau ceritanya udah berulang-ulang ya. Gue tinggal di Depok, teman-teman, nggak punya kendaraan pribadi. Jadi gue itu naik bis, ya. Dan bis early 90s itu nggak secakep sekarang. Gue tuh dari Depok, tempat tinggal gue harus training presenter dan casting hampir seminggu 5 kali ke Jalan Damai nomor 11. Lu cari sendiri itu kantor apaan. Gue itu 5 kali loh ganti kendaraan umum. Pergi pagi pulang malam. Seminggu 5 kali. Gue jalanin, Bo. Itu lebih jauh dan lebih menderita dari sekarang. Sekarang gue nebeng, gue duduk manis, passenger princess. Mau berani gue mengeluh itu jauh? Nggak berani, Bo. Nggak mati juga lo dengan kejauhan itu? Enggong, gue tuh dulu ya, naik bis kota. Gue kan orangnya ya, maksudnya pelor gitu. Gue pernah gue naik bis, gue kan begitu naik bisnya belum jalan, gue udah tidur. Gue harusnya turun di terminal Depok. Gue nggak turun, gue ketiduran. Gue bangun-bangun di Bogor. Udah muter balik. Itu bis bablas ke Bogor. Gue bangun-bangun di Bogor. Apa lu? Oh, gue gak kenal ya tempat ini. Gue kan so anggun dong. So dibangunin keneknya gitu ya.
turun bang. Gue so anggun gitu ya. Anjir, di mana nih gue? Cetak. Where am I? Anjir, Baranang siang gue gini. Anjir, gue udah nyampe Bogor, bukan dibangunin gue di. Ya kata keneknya gini, lu siapa penumpang bisnis class? Begitu duduk disapa pakai nama, lu mah rakyat biasa ama gua. You think I am your purser? Sisi kali gue bangun, gue di Bogor, wet. Itu kan sebenarnya nyambung sama bahasan kita beberapa hari yang lalu kan, soal gimana we are doing a mission impossible every day. Tadi banyak banget yang bilang kan, rumah gue di mana, kantor gue di Kerawang, gue bolak-balik tiap hari begini begitu, naik kereta KRL udah kayak sarden. But that's life. We just have to do it. We're doing our own mission impossible every day. Ya enggak? Jadi sekarang iya, semangat. Kalau lu nanya kantor lu jauh, enggak, bisa ditempuh. Enggak. Bisa ditempuh. Iya. Masih bearable kok. Iya. Cuman Dave tai banget. Gue bilang gini. Nggak boleh ngomong kasar di TikTok. Iya maaf. Kan gue bilang gini. Jauh nggak? Enggak kok gitu kan, dia masih positif ya. Enggak kok gitu. Tapi panas aja ya. Terus dia bilang, dia duduk gitu ya. Dia baru masuk ruangan, dia duduk segini. Everything is different in Jakarta Barat. The sun, the weather, the air, the water. Lo coba deh, Nek, gosok gigi. Terus gue gini, kenapa gue harus gosok gigi di sini? Ya, terus dia kaget nih, iya kenapa ya harus gosok gigi? Kumur-kumur deh. Airnya beda, bos. Gue cuman gini, oh iya kali ya, waduknya beda kali ya. Everything different in Jakarta Barat tuh menurut gue kayak, wah anjir, rasis. Everything different in Jakarta Barat. Ini bisa jadi t-shirt tuh ya. Iya. We do it our way. The Jakarta Barat way. Lu suka lihat ini gak sih konten Capek. ini bercandaan ya teman-teman ya. Lu suka lihat kontennya April sama Summer gak sih? April sama Summer. April sama Summer siapa? Bulan April tuh sama bulan Maret. Loh, April. Ini nggak boleh kasar di TikTok. Ya, maaf, sorry. April sama Summer, anaknya Kai Moreno sama Joey Dira. Oh iya, nggak tahu. Akunnya Dewi Dira, sosialita, fashionista. Iya. Kenapa? Kan, lu lihat deh, teman-teman mampir deh ke account. Ingat, gue anak Jakarta Barat sekarang. Gue nggak tahu April sama Summer. Gue taunya bulan Juni sama bulan Maret. Iya, nah itu kan di bio-nya mereka ya. Di bio-nya mereka tuh gini, two sisters living in the south of Jakarta. Jadi emang lu mau lihat gaya anak selatan ya, the way they do things, the way they talk, the way they dress themselves. Nggak sama kayak fashion core anak Jaksel di TikTok. Beda lu lihat Dewi Dira, nah itu tuh anak Jakarta Selatan, itu tuh ya, very soft spoken. Kalau ketemu tuh oke. Nah itu tuh video-videonya juga ya gini, let me take you behind the stage of couturier Eddie Betty, meet the couturier himself, this is Eddie Betty. The way they talk, nah itu selatan. Nah Jakarta Barat different, Beb. Different, Beb. Gue mau bikin Jakarta Barat Core, konten Jakarta Barat Core. Beb, sampai polisinya, plokisnya, politronnya beda, Beb. Naiknya motor bebek. Gue kasih tau lo. Ini bercandaan ya. Jakarta Barat hit different. I know I am in Jakarta Barat. Begitu gue turun dari mobil di lobi kantor lo, tuh tim lo lagi duduk-duduk ngedeprok di lobi lagi makan gorengan sama roken. Terus gue nanya sama Mbak Wati, ngapain mereka, Mbak? Biasanya sambil brainstorming di ruang meeting. Ngapain lu ngedeprok di lobi? Apa?
Jakarta Barat way. Yes. Jakarta Barat hit different. Aduh, lucu-lucuan ya guys ya. Ini lucu-lucuan, bukan ngebully, bukan jelek-jelekin. Cuman emang 2 bulan pertama culture shock kok. Gue kayak, ini motornya kenapa gini ya? Ini kenapa orang-orang di sini begini ya? Ini kenapa panas banget ya? Kenapa panasnya beda? Why? Lu bikin deh, katanya gini, isi Om Deh jago bikin catchword ya. Ya lu bikin Jakarta Barat hit different. Don't get me wrong, all of my friends live in Jakarta Barat. True. Kalau Yogi tuh Jakarta Barat apa Jakarta Utara ya dia ya? Jakarta Utara kali ya, kalau dia udah masuknya. Pluit Putri itu di mana sih? Jakarta Utara. Oh, dia utara ya? Aduh Tuhan ya Allah. Nah, Yogi itu juga harga promo tuh gue dapet. Apa maksud lo harga promo? Gue ceritain ya. Gue kan dari dulu tuh, teman-teman yang tinggal di Jakarta Selatan, lo pernah main gak sih ke rumah-rumah mewah tuh yang di Jalan Brawijaya? Jador. Kertanegara. Aduh. Mataram. Jalan Daha, Jalan Mataram, Jalan Kertanegara. Aduh, Jador. Iya. Gue kenal temen, gue kenal temen gue yang namanya Yogi Pratama tuh. Gue kan masih gitu ya. Gitu ya, gue tuh jaksel gitu ya. Main dong ke butik gue gini. Di mana sih butik lo? Gue gitu. Jalan Mataram. Mulai minat nih. Mataram, gue gini. Oh iya, gue pikir perlu gue buktikan nih. Gue main ke butiknya, bener loh say. Rumah gede, rumah Mataram. Langsung gini, nggak salah gue temenan sama dia nih, gitu ya. Langsung jadi base camp, langsung gue akrapin dia. Boleh deh nih main ya. Gue emang pengen nih punya kenalan tinggal di daerah sini, elevate gaya hidup gue nih. Mau kemana lo? Nongkrong di rumah temen gue di mana? Mataram. Jalan Mataram. Jaya Citra. Pohon ketemu pohon tuh ya di jalanan ya. Tegelnya aja begitu lo tapak tuh dingin, say. Dingin. Beda ya. Beda. Gue masuk ke dalam butiknya, gue dibukain pintu sama anak buah kapal, petugas dapurnya dia, semua pakai seragam, say. Kayak Dior. Semua pakai seragam. Gue Citra banget. Ini gue nggak salah tangkap, say. Good catch. 3 bulan kemudian, nenek, gue mau pindah. Maksud lo? Butik gue mau pindah, jadi kita udah nggak bisa kongko di sini lagi. Lalu ini butik lo? Enggak, ini punya Tante Mary Korompis, gue cuma dipinjemin. Gue lagi nunggu ruko gue di Pluit Putri. Di mana tuh, Nek? Di mana tuh tadi lu bilang? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Gue gini, sebelah mana tuh, Bo? Rumah Doni. Nah, lu jangan turun tol situ. Lu turun tolnya sebelum kiri ke lu ke airport, lu ke kanan. Nyampe, enggak, lu ke kanan, turun, terus lu lewat mall, lurus lagi, baru ke rumah duka yang kita suka pergi. Nah di situ, enggak, lu lurus, aduh jauh. Gue pikir Jakarta Selatan. Ini dipinjemin, Bo, punya Tante Mary. Ya, gue temenan sama lu, dapatnya harga promo. Kemasan ekonomis. Utara. Jauh. Aduh. Tapi disitulah uang berada. That's life. Kita kejar kemana uang berada, karena kita harus hidup pada akhirnya. C'est la vie. C'est la vie. Udah jam 8:04, gue harus jalan. Aduh capek ah. Gue live gak ya ntar siang jualan? Baru dibilang, dikata everybody is salesperson, capek. Lihat ntar deh. Besok kita siaran ya? Iya, besok siaran. Besok hari apa? Hari Kamis? Besok masih Kamis, belum Idul Adha. Masih Kamis, belum Idul Adha. Oke, gue mesti cari kambing nih. Gue gak bisa bantu, Wet. Karena gue bandot, bukan kambing. Dane.